Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Gandhi di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas banyak tentang sistem operasi komputer. Pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama ada Robert H. Bismer, yang mana dia mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada F.C. Hamacher. Dia menyatakan komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Lalu yang ketiga ada Donald Sanders. Dia mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data, hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Lalu selanjutnya yang keempat ada William M. Forey. Dia menyatakan komputer sebagai suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Lalu selanjutnya yang kelima ada Gordon B. Davis. Dia menyatakan adalah komputer merupakan suatu tipe khusus dari alat penghitung uang, mempunyai sifat tertentu yang pasti. Lalu selanjutnya Elias M. Awad menyatakan bahwa komputer adalah suatu alat hitung yang memiliki kegunaan dan juga fungsi untuk memproses data yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk data, baik secara digital maupun secara analog. Pengertian sistem komputer menurut para ahli. Yang pertama ada Wimatra. Dia menyatakan sistem komputer adalah suatu sistem dalam perangkat komputer yang memiliki tujuan untuk melakukan proses pengolahan data yang kemudian dapat menghasilkan suatu informasi yang berguna. Lalu ada V.C. Hamacher. Dia menyatakan sistem komputer adalah sistem yang dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Lalu selanjutnya ada James Avery. Sistem komputer adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada John M. Manama. Menurutnya, sistem komputer adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada C.W. Churchman. Menurutnya, sistem komputer adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Lalu yang keenam ada J.C. Hingis. Menurutnya, sistem komputer adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan. Sejarah sistem operasi dari masa ke masa. Generasi awal, tahun 1945 sampai 1955, merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat dapat mudah untuk membuat kecerobohan atau kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada operating system, maka komputer sistem diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965 memperkenalkan Bench Processing System, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi operating system, tetapi beberapa fungsi operating system telah ada. Contoh fungsi operating system ialah FMS dan IBCYS. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Operating system pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Operating system menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, multi-programming, melayani banyak program sekaligus, dan multitasking, melayani banyak tugas dan pekerjaan atau bench processing system. Generasi keempat, 1980-an sampai 2000-an. Pada masa ini, operating system telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar atau distributed komputer, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi selanjutnya. Pada generasi ini diperkenalkan operating system yang berada dalam sebuah
operating system, dan operating system ini bergerak secara mobile atau pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Operating system jaringan virtual juga berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah operating system pada perangkat server. Konsep kerja sistem operasi komputer. Yang pertama, melakukan manajemen proses. Sistem operasi menjadwalkan setiap proses seperti membuat file, menghapus file, sinkronisasi antar file, komunikasi antar file, dan lain sebagainya. Kedua, manajemen memori utama. Sistem operasi harus bisa mengatur dan mengalokasikan jumlah memori yang dibutuhkan serta alamat memori yang diperlukan untuk menampung proses. Yang ketiga, manajemen file. Ada 4 bagian penting dalam manajemen file, yaitu membuka file, menulis file, menyimpan file, serta menghapus file. Manajemen sistem input dan output. Sistem operasi harus bisa melakukan hal yang berkaitan dengan masukan dan keluaran data. Data yang diberikan oleh pengguna dapat berupa melalui keyboard, mouse, atau perangkat lain yang mana harus mampu ditampung. Lalu serta diprosesnya menjadi output yang dapat ditampilkan. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder erat kaitannya dengan media penyimpanan sekunder seperti hard disk, USB flash disk, SSD, DVD, dan lain sebagainya. Aplikasi komputer pada umumnya akan menyimpan file atau data hasil pemrosesan di media penyimpanan sekunder karena penyimpanan primer bersifat sementara dan terbatas. Macam-macam jenis sistem operasi. Sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operation System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Kelebihan sistem operasi DOS, yang pertama ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, yang kedua ukurannya kecil, yang ketiga memiliki kompatibilitas yang tinggi. Kekurangan sistem operasi DOS tersendiri yaitu belum adanya antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Yang kedua, sistem operasi Windows. Operating System Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Operating System Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Kelebihan dari sistem operasi Windows ini, yang pertama, tampilan antarmuka user-friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, serta aplikasi operating system Windows yang melimpah. Kekurangannya, tidak open source, lalu berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Yang terakhir, rentan terkena serangan virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Kelebihan dari operasi Linux ini yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya, tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, serta cara install Linux terbilang susah. Yang keempat, ada sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Kelebihan dari sistem operation macOS yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Kekurangannya, harga relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. ALU dan CU dalam sistem operasi komputer. ALU, singkatan dari Arithmetic Logic Unit, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh seperti logika adalah logika AND dan OR. Selanjutnya, control unit, atau bisa dibilang singkat CU, adalah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU.